Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali dalam renungan kita hari ini. Dalam beberapa waktu ini kita banyak berbicara tentang kesehatan dan kesembuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti program ini, boleh mengikuti dari awal. Ada video-video di atas yang berbicara tentang kesembuhan dan kesehatan. Apa yang Tuhan mau untuk setiap kita tentang kesehatan kita. Lalu ada yang mengambil kesimpulan, mencoba mensejajarkan bahwa keadaan Ayub, keadaan sulit dan penyakit yang diderita Ayub adalah karena seizin Allah. Semua mengacu kepada Allah memberikan izin kepada iblis untuk menjamah daging dan tulang daripada Ayub. Itu tertulis dalam Ayub 2, Ayub pasal 2. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, apakah benar sebenarnya Allah ingin memberikan pesan itu kepada Ayub dan kepada kita para pembaca Alkitab, bahwa semua keadaan yang sulit, penyakit, kesakitan yang kita rasakan adalah seizin Tuhan, adalah karena kedaulatan Tuhan? Seharusnya kita sepakat bahwa Allah ingin kita sehat. Kasih karunia-Nya bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menyembuhkan kita atas sakit penyakit. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya." Dengar ini, "Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya." Ini ngomongin keselamatan. Dan ditutup oleh ini, "Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Bapak Ibu Saudara, kebenaran adalah kebenaran, janji adalah janji. Dan ini seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Yesus tertikam ganti kita untuk mendapatkan keselamatan. Kita diselamatkan. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus kita menjadi sembuh. Penyakit kita ditanggung oleh Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah ingin mendapat kesembuhan. Allah ingin kita mendapat kesembuhan. Allah tidak mengizinkan segala sesuatu yang buruk, terutama penyakit dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan Ayub? Apakah hal ini bisa disejajarkan atau secara konteks apakah memang sama, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ayub diizinkan Tuhan untuk mendapat sakit penyakit? Kita harus melihat secara gambaran besar bahwa poin besar Ayub bukan ada di pasal 2, tetapi di pasal penutup di mana Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 2 dan ayat 5 dikatakan demikian, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ini adalah sebuah pengakuan daripada Ayub, di mana dia mengerti bahwa ternyata bukan inti dari segala sesuatu yang terjadi dalam keadaan Ayub saat itu adalah dia lewat kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Dia semakin mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dia semakin mengenal Tuhan dan dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan kalau dulu aku mengerti engkau dari kata orang saja, tetapi hari ini aku melihat engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Mari lihat secara besar. Mari ubah paradigma kita. Tuhan gak pernah izinkan penyakit terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mau setiap kita mengerti bahwa Dia Bapa yang baik. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencananya yang gagal. Apalagi Tuhan mengizinkan sakit penyakit terjadi dalam kehidupan kita. Biar ini jadi perenungan kita. Mari kita ubah paradigma kita. Apa yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu baik, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Tetap percaya dan ingat, Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati kita.